Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala ahzanul nabil karim. Ihdinil ladzi min jamalika wa innal ladzi min jalalika wa innahu min kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du. Ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izin dan ridhonya kita dapat menjalankan amanahnya, bertolabul ilmi zahir dan batin, dunia dan akhirat, tentunya dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita, sehingga kemaslahatan keumatan dan derajat keibadahan meningkat adanya sampai mencapai hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bersalam lagi kita kepada junjungan kita yang tak terlupakan, Nabi Allah, Nabi al-akhirul zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita bersama-sama mengkalamkan dengan membacakan salawatnya atasnya, untuknya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Pasaman, Sumatera Barat. Tentunya dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita, marilah sama-sama kita belajar dan berbagi ilmu, wawasan, pengetahuan, mudah-mudahan bermanfaat demi meningkatnya iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dalam makom Majelis Zikir Ma'rifatullah Indonesia, dalam tayangan syiar kita, wadah yang kita banggakan, YouTube Buya Pasaman Timur, yang selalu berbagi kupas tuntas tentang hakikat amal dan ibadah, terutama dalam lindungan wadah Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah. Disinilah kita memenuhi amanah dan pesan dari Allah dan Rasulullah. Jagalah solatmu dan solat orang-orang yang di sekitar. Dalam waktu dan kesempatan yang sangat kita muliakan ini, saya akan berbagi wawasan dalam makom pencarian kajian berwujud asma bernama diri. Dalam hal ini, dalam rangka meningkatkan iman tauhid kita kepada Allah, sangat banyak kita dengar di kalangan-kalangan para sufi-sufinya Tuhan, sufi-sufinya Islam, sufi-sufinya umat, gencar mengkaji tentang makrifat yang berhulu kepada diri. Kaji diri ini tidak aneh dan tidak asing di telinga kita. Kemana para guru kita bercerita tentang diri pencari Tuhan, kemana kita bermuzakarah kepada guru tentang diri mencari Tuhan,
Kemana kita belajar tentang diri kepada Tuhan? Jawaban seperti itu. Tapi dalam pencarian yang telah diikuti sebagian daripada guru kita, banyak kaji ini lebur dalam hakikat dan diputuskan ma'rifatnya dijadikan oleh kodrat. Kalaulah hakikat ini yang bersifat adalah kemanusiaan kepada ketuhanan, ini membuat pencarian ini akan lama dan terlalu lama. Tapi kalau putaran tauhidnya yaitu hablum minan nas, putaran kemanusiaan itu dilakukan oleh Tuhan sendiri dalam makom wahid dan ketunggalan, tiada sekutu baginya, sebuah wujudnya sendiri yang berwujud nas atau manusia. Ini mungkin akan mempermudah. Tapi kalau pencarian ini dalam makom iman menuju tauhid, pencarian kepada ahad wahdah, ini akan menyulitkan karena tidak ada yang langsung. Kalau pencarian itu pada makom ilmu bukan makom iman, maka kita ingin melihat sir nyatanya dalam pencarian. Bukan kita terlena dengan kalam-kalam orang yang mengajarkan, tetapi kita melihat sendiri kejadian itu dalam bentuk hijaiyah, lau mahfuz, penampakan Al-Quran. Kalau kita mengkaji diri di luar diri, itu bukanlah namanya diri. Mengkaji diri dengan diri, kalau bertemu bukanlah diri, tetapi sesuatu yang berdiri. Ini kan perjalanannya kan sudah menunjukkan tauhid. Tauhid tidak bisa didampingi oleh akal dan dibenarkan oleh akal. Tauhid ini harus melalui proses ilmu. Proses ilmunya adalah dengan mentadabur diri berwujud an atau karaan, bertubuh pada ayat dan hidup pada hayat. Inilah Al-Quran. Hayat bagi Al-Quran adalah aras, kekuatan. Sementara ayat adalah lauh mahfuz yang diperlihatkan sebagai tanda. Tapi apabila batin itu sudah hidup dan memperlihatkan, inilah asal usul keberadaan umat. Umat adalah batin bagi Allah. Dijadikan kerahasiaan menjadikan batin, hanya rahasia yang tahu dinamakan batin rahasia. Batin dalam batin konsep kehidupan jiwa dan raganya umat Islam. Islam dinobatkan dalam bentuk kodrat, bukan dalam bentuk sembahan. Penyembahan dilakukan dengan jalur kodrat, bukan dengan jalur iman, tapi dengan jalur kodrat. Iman adalah menahan diri akan rahasia Allah, agar kita bisa mengangkat derajat kerahasiaan. Innallaha innal insan masyakinatul wal maridu. Sesungguhnya manusia kujadikan dari rahasiaku, tidak ada yang tahu kecuali dirinya sendiri. Tetapi kalau dia tidak bisa hijrah dari kehidupan menuju yang hidup, maka ini tinggal cerita dan kenangan. Itu adalah kajian yang bisa dilantun dan dialunkan. Tapi kalau dia sudah memenuhi syarat, lebih besar kehendak bertuhan daripada sebuah pencarian, ini akan memudahkan pencarian tersebut. Karena bekal untuk mencari Tuhan adalah dengan sifat Tuhan itu sendiri, bukan dengan pengalaman yang banyak. Mencari ketuhanan bernama diri dan Tuhan berwujud sesuatu yang berdiri, ini adalah kajian mutlak yang tidak bisa disalahkan.
Pencarian Tuhan tidak berbekal diri, inilah yang dikatakan setelah terjadi munafik dan syirik beserta fasik. Undang-undang ketuhanan dikaitkan dengan undang kehidupan. Ini akan melemahkan mata hati dan mata batin seseorang untuk melihat kenyataan Allah. Mengkait-kaitkan keberadaan wujud Tuhan dengan nikmat rezeki. Karena keinginan untuk berrezeki dengan memenuhikan diri kita, dengan mendesak diri kita dalam pencarian dalam bentuk nawaitu yang salah. Apa yang dikatakan nawaitu yang salah? Jalan Tuhan hanya lillahi ta'ala, karena Tuhan itu sendiri. Tapi kalau kita sudah membawa niat lain, ingin mendapatkan perubahan ekonomi, perubahan jabatan, perubahan keinginan yang sangat luas, ini sudah salah dengan nawaitunya. Pencarian akan membuat kita mendapatkan kesulitan yang sangat banyak. Dalil Allah adalah kenyataan yang wajib kita buktikan dan kita lihat dalam masa wujud sampai lebur pada wujud dan sampai mewujud. Kata-kata wujud ada, wujud itu dan mewujud itu terlihat. Wujud akan menjadi rahasia yang sangat tinggi. Wujud adalah suatu rahasia yang sangat tinggi. Kalau kita lihat dalam 20 sifat tuangan Allah, dibagi dengan 3 menjadi sifat salbiyah, nafsiyah dan ma'nawiyah, pencarian diri. Kalau ini kita lihat dasar, seseorang akan terbentur dengan nafsiyahnya. Karena apa? Di situ ada 1, 5 dengan 14 tambah 1. Ini dia akan nyangkut dengan nafsiyah. Karena akan dituntut kepada pencarian wahdaniyahnya, wahidiyahnya. Masa satu, masa tunggal akan membuat kesulitan. Membutuhkan iman yang tinggi mengatakan wujud itu satu, Allah itu satu. Mengatakan Allah satu dengan kalam-kalam, yaitu dengan pernyataan dan kejadian. Tidak bisa dikatakan dengan suara, tetapi dilihatkan dengan kejadian. Ini yang dikatakan satu. Tapi wahid yang disebut satu dalam maqam wahid adalah ketunggalan, melihat yang banyak itu satu. Kalau gagal melihat yang satu, maka gagal melihat yang banyak. Karena yang banyak itu adalah satu. Masih berbeda satu dengan yang banyak, maka ini gagal dan mendapatkan hakikatnya. Syuhudul kasrah fil wa'dah, syuhudul wa'dah fil kasaroti. Dengan demikian, kebenaran pencarian diri melalui nuzulnya Quran. Bagaimana kita nuzul Quran itu sehingga wujudlah sebuah ayat berbentuk isim, yaitu tulisan, tanda, itulah jasad yang disebut ayat. Lauh mahfuz. Dia terbuat dari batin, tapi dia hidup dan bisa dilihat. Inilah jasad, inilah batinnya Allah. Batinul batin melindungi sebuah rahasia. Inilah yang dikendalikan oleh nyawa. Usir di sini adalah sir usir. Bagaimana dalam rasa tubuh rahasia tadi kita mendapatkan wujud sebuah rahasia. Inilah mencari diri dengan diri tadi. Jamaah para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Jadi dengan kita adanya mengkaji kembali dan mengulang kembali keberadaan kajian bernuzul diri pada Quran, maka diwajibkan kita melewati dan melintasi dahlihinya Allah, yaitu Al-Quran dalam pencarian. Jangan sekali-kali kita percaya kepada sebuah cerita yang bernuansa hakikat, tapi kita harus melihat hakikat itu sendiri. Bagaimana kita bisa melihat hakikat itu sendiri? Dengan memiliki ilmu pengetahuan tadabbur Quran.
Bagaimana melihat alif yang sebenarnya alif sebelum diperlihatkan bertanda lurus. Bagaimana melihat ba sebelum adanya ba, sebelum dia berlingkup seperti bundaran. Dan bagaimana kita melihat huruf-huruf lain tajalli batin, bukan sebuah tulisan yang berliku-liku, tapi batin yang bertajalli. Dari mana asal usulnya tulisan dalam melihat hijaiyah? Dan bagaimana kita menilai hijaiyah? Apa sebetulnya hijaiyah itu? Inilah yang dikatakan di kitab diri yang dinamakan juz amma. Juz terbuat dari sifat ibadah amal pada diri. Diwujudkan manusia dari amaran Allah, dari batin yang berzikir dan bertajalli nyawa melihatkan zat yang maujud. Inilah asal usul penampakan Tuhan yang bersifat nazir illa atau dikatakan wazahiru. Jamaah yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, kebenaran keberadaan diri dengan dalil-dalil ini adalah kuncian. Tapi kalau kita belum mampu melihat dalilnya Allah, yang tidak mampu Al-Quran, kita tidak mampu melihat yang kita baca, bukan tandanya yang kita lihat. Seperti kita laksana mencari alamat, rambu-rambu akan mengatakan belok kanan, belok kiri dan lurus. Tetapi bukan kita berhenti dari rambu-rambu, tapi itu petunjuk dan perjalanan. Inilah dasarnya yang dikatakan sifat kasroh berwujud bi, yang menandakan nanti perubahan-perubahan antara hadirnya hijaiyah sebagai kodrat dan hadirnya sebagai wujud dari hijaiyah disebut dengan harfiah. Bagaimana perjalanan antara hijaiyah dengan harfiah sehingga berwujud sebuah diri? Dari mana kita bisa katakan itu Tuhan dalam kajian hijaiyah? Tentu dengan adanya tajalli harfiah yang harus diikuti. Tajalli harfiah pembacaan secara kodrat, bukan pembacaan secara qiraat atau tulisan, tapi pembacaan kodrat tulisan itu sendiri. Inilah Al-Quran, Al-Qara'an, Al-Qur'ain. Jadi 3 tingkat pembacaan, baik dengan akal Al-Qara', baik dengan hakikat atau iman dengan Al-Quran, baik dengan ilmu dengan Al-Qur'ain. 3 namanya saja membaca wujud diri. An diakhiri dengan an, semua diakhiri dengan an, yaitu diri batin niahnya Allah, diri hakikatnya Allah. Tapi yang ketiga diri luput dan hilang menjadi nur ma'in, maka dikatakan Al-Qur'ain. Nur ma'in adalah sebuah mata. Nah, inilah sebuah penglihatan. Jamaah para hadirin dan hadirat dimanapun berada, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, mari kita tingkatkan iman dalam langkah pencarian. Tuhan bukanlah wujud yang hilang wajib dicari. Tuhan adalah sifat nyata yang harus diakui di dirimu. Tetapi untuk mengakui sifat nyata agar tidak salah dalam pemahaman, maka tajalli dan pendaburan dengan ilmu takarub dan nyatakan dengan bermuqarabunnya diri kepada Allah, dengan lengkapi syarat-syarat niat dan hati kita, dan pengakuan dan mutlak, keyakinan yang mutlak, penyerahan yang mutlak. Butuh perjalanan pemahaman yang hakiki dalam hakikat. Dan kalau kita mau belajar dengan hakikat, dengan hakikinya diri, insya Allah yang mencari itu juga yang akan dicari. Insya Allah mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sedikit pandangan dari saya sebagai guru mursyid. Insya Allah saya Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Lubuk Sekaping Pasaman, Sumatera Barat. Insya Allah sama-sama kita berjalan dan belajar. Tidak ada sesuatu yang lebih di diri kita. Kita hanya saling mengingatkan. Insya Allah semuanya adalah kodrat yang sama, yang wajib dipandang satu. Baik, dengan demikian cukup sampai di sini berbagi wawasan saya kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada.
baik dalam dan luar negeri. Insya Allah YouTube Buya Pasaman Timur telah mengantarkan kita membawa pandangan amanah Tuhan ke lapisan-lapisan negara internasional, sehingga tidak ada kajian agama yang diadu dengan agama lain, tapi kajian agama dalam mendirikan dan menyatakan Tuhan dalam diri kita. Itulah fungsinya agama, bukan agama mengadu iman, iman dengan iman lain. Imanmu tidak akan merubah Tuhanmu, Tuhanmu itulah yang akan merubah imanmu. Kenapa? Allah dalam prasangka umat, boleh kamu imani dari mana, tapi jangan kamu dapatkan Tuhan dari mana-mana. Insya Allah boleh kamu dapatkan iman dari manapun. Sekali lagi saya pesankan, tapi jangan kamu cari Tuhan di mana-mana. Insya Allah dengan demikian tidak berubah tauhidmu. Malah apapun tauhidmu, asal Tuhan yang menjadikan kamu bernama Allah, insya Allah, asal ada Tuhan yang akan menjadikan sesuatu kodrat yang disembah dengan asmanya Allah, mudah-mudahan itulah Tuhan yang sebenarnya. Baik, tidak ada lagi Tuhan selain aku dan tidak ada Allah selain daripada namaku. Inilah yang perlu kita tuangkan di dalam menjalankan hakikinya agama. Mencari diri dengan diri, kalau bertemu bukanlah diri, tapi luput dengan sesuatu yang berdiri. Jangan ada penamaan dalam pencarian, insya Allah. Karena apa? Disitulah kebenaran. Kelelahan akal dalam belajar, kelelahan nafsu dalam belajar itu menandakan kebenaran itu sudah mulai dekat. Bukan kesulitannya yang dekat, tadi kebenarannya. Kenapa? Allah menyelamatkan kamu dengan ilmu dari kejaran akal dan nafsumu. Maka kamu mendapatkan kesulitan karena akalmu sudah maju di dalam pencarian yang tidak haknya. Bukanlah karena ketinggian kaji, karena kerendahan pemahamanmu yang membuat kesulitanmu belajar. Ingat, tingkatkan selalu derajat-derajat ibadah kita dengan meningkatkan derajat diri. Kuantitas diri menentukan kualitas agama. Maka mari kita sama-sama tetap selalu belajar, belajar dan belajar. Ada orang yang memberitahu tapi tidak belajar. Ada orang yang tahu dia sudah belajar dan tidak perlu mencari pelajaran dengan mengimani. Insya Allah di dalam jalan Islam tahu dulu baru belajar. Jangan belajar baru tahu. Apa tahu dulu? Carilah penuntun diri, carilah imam dirimu, maka dia akan memberitahu kamu, barulah kamu belajar. Insya Allah. Barakallahu ya Karim ya Rahman ya Rahim. Yang ingin mendapatkan bimbingan hakikat amalan ibadah pada YouTube Buya Pasaman Timur, silakan cari aplikasinya di Play Store HP Anda, maka mengadakan pendaftaran dan ikuti syarat-syarat sesuai KTP saja. Insya Allah mudah-mudahan akan mendapat layanan live belajar seminggu sekali. Insya Allah mudah-mudahan di Google Meeting, insya Allah kita akan selalu berhadapan dan bertemu di dalam mengkaji. Barakallahu ya Karim ya Rahman ya Rahim. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.